Halo, gue Aditya. Pada kesempatan kali ini gue pengen bahas mengenai prank sampah yang diberikan kepada waria dan fenomena hamba AdSense. Tapi pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri karena saya ditemenin oleh Danam di Prasetya, PYI, salah satu YouTuber yang kita bahas kali ini, atau apalah YouTuber atau apa itu namanya, Ferdian Paleka. Nah, kenapa saya pegang Angry Bird? Karena saya lagi puasa, jadi nanti kalau misalnya Angry, dia yang wakilin. Nah, tapi beneran, YouTuber satu ini tuh toksik banget. Pansosnya tuh toksik, serius. Nah, untuk lo pada yang belum tahu videonya seperti apa, ini saya kasih cuplikannya biar kalian tahu, ada gambaran dikit. Oke guys, welcome back. Revolution is here. Kembali lagi di the best channel ever guys. Kali ini sudah malam seperti biasa. Kalau kita malam-malam ngapain? Ditemani dengan Bapak Blacky. Nama Blacky Kamkil. Oke, jadi kita mau ngapain? Membagi-bagikan makanan. Sumpah yang sok asik, tapi buat gue pribadi nih ya, cering banget. Terus ngomong aja masih belepotan. Ada bencong, kita kasih ini. Kalau nggak ada berarti kota ini aman akan waria. Aman akan waria di bulan suci ini. Setahu saya tuh bulan Ramadan tuh setan-setan dikerangkeng deh. Ini kenapa jiwa-jiwanya pada keluyuran ya? Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Bang, ngapain bang? Dan kasihannya langsung aja. Mana kasihannya? Iyuh, pengen gue tampol tau nggak? Lo aja jijik apalagi yang nerima. PA. Dulu itu temennya, itu. Jadi satu-satu biar banyak videonya. Sampai nge-vlog itu, sampai nge-vlog sampai ini. Iya. Oke guys. Kita mau nih. Iya, diterima ya. Tuh, itu tuh. Nih. Sini. Tuh. Nih. Iya. Ya. Iya. Ya, makasih Kak. Ya. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, waria adalah orang yang paling terdampak sekaligus paling tidak terperhatikan karena status sosial mereka. Nah, bisa dibayangkan deh ketika tiba-tiba ada orang ngasih mereka bantuan, mereka ekspektasinya udah tinggi banget, mereka udah excited, terus tiba-tiba ketika mereka buka prank, sakit hati banget sih. Padahal mereka juga ketika dapat bantuan tuh mereka juga doain yang baik-baik, bilang makasih dengan attitude mereka. So sad. Nih, pasti ada yang ngomong, "Bang, lu nggak kasihan sama banci-banci itu?" Ya, mau gimana ya, lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan Suci Ramadan. suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. Covid. Apa urusannya sama PSBB, Bambang? Kalau lu punya etikat baik, ya lu kan bisa lapor ke stakeholder terkait. Lagian ya, lu tuh bandel, disuruh stay at home malah umbar kebodohan. Ini kan bulan Ramadan, seharusnya kita lebih fokus beribadah. Itu kalau orang normal. Tapi kalau orang nggak normal, dia bulan Ramadan bikin dosa. Jadi kalian jangan hujat kita karena ini bulan Ramadan. Please jangan hujat kita ya guys, karena ini bulan Ramadan. Dengerin ya, gue nggak pengen ngehujat lo ya, gue nggak pengen ngehujat lo. Cuma lo nya aja yang nawarin diri buat dihujat. Mancing-mancing sih. Gua hanya mau membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Oh. What? Membersihkan sampah masyarakat. Mereka kayaknya butuh kaca deh, biar mereka ngaca gitu ya, jadi kayak sadar diri gitu kan sama kelakuan mereka. Enggak, bukan. Tapi buat pecahin malah mereka, biar mereka tuh bisa memanusiakan manusia, belajar seenggaknya. Oke, jadi kita mau bahas nih, kira-kira menurut lo, kenapa sih konten-konten kayak gitu bertebaran?
ngikutin pangsa pasar kali ya. Karena buat para attention seeker, yang namanya viewer, subscriber itu segalanya gitu loh. Ambillah contoh kayak misalnya sinetron sampah kan, tetap aja ratingnya tinggi karena peminatnya ya emang tinggi gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya nyalain mereka 100%. Coba aja nih kalau misalnya masyarakat lebih milih konten-konten edukatif, YouTuber kayak gitu juga bakalan mati sendirinya kok. Tapi mau nggak nyalain juga mereka salah. Tapi ternyata nih, menurut yang gue tahu, ternyata konten-konten dia selama ini juga nggak jauh-jauh dari hal-hal asusila gitu loh. Gue nggak suka ya orang-orang yang sok suci tapi munafik, berasa nggak punya dosa. Makanya saya bilang kalau manusia itu berdosa dengan jalannya masing-masing. Cuma dosa banget sih kalau misalnya kita udah tahu salah, bukannya minta maaf tapi malah ngelunjak. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu. Tapi bohong ya. Lagian untuk konteks kayak gini kan ngerekam orang atau nge-shoot orang secara sembarangan itu kena undang-undang kan ya. Oke, jadi saya mau cerita pada medio 2011-2012. Waktu itu saya ditunjuk sebagai pimpinan produksi untuk Buletin Tapak. Nah, kebetulan studi yang kita ambil adalah tentang urban society. Jadi ya narasumber kita ada teman-teman dari LGBT, terus teman-teman dari waria, anak jalanan, pekerja seks komersial. Jadi waktu itu saya masih ingat ketika kami harus investigasi ke Sarkem sama ke komunitas waria, kita harus ada izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, terus dari kelurahan juga, dari RW. Jadi emang bertahap. Bahkan dari komunitas apa itu harus dapat izin dari situ juga. Jadi kita emang nggak bisa sembarangan karena ini menyangkut privasi mereka juga. Oh ya, padahal posisi waktu itu saya pakai kartu pers. Nah, tapi gue pengen lihat, pengen dengar pendapat lo tentang alibi dia yang mengatakan bahwa waria tuh di bulan Ramadan masih tetap aja keliaran. Nah, itu gimana tuh? Mau diakui apa enggak, sebenarnya akar permasalahan kriminalitas dan penyimpangan sosial di Indonesia itu karena faktor ekonomi, kesenjangan ekonomi. Kalau emang niat kamu bagus dan kamu pengen beribadah di bulan puasa, ya kenapa enggak kamu kasih jaminan mereka, jaminan untuk bisa makan, untuk tidak kelaparan selama 1 bulan. Kamu bakalan dapat pahala banyak. Pertama, kamu sedekah, dan yang kedua, kamu menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya mampus sih itu. Lagian palingan nanti ya, biasanya ada permintaan maaf, terus tanda tangan di atas materai, kelar. Harusnya sih enggak ya. Kecuali gini loh, kita kalau permintaan maaf itu diterima, itu bisa kalau misalnya kesalahan itu cuma kayak sebatas keselio lidah kan ya, keselio lidah, terus hal-hal yang spontanitas di luar kesadaran dia. Tapi kalau misalnya kesalahan itu by design, dia udah tahu itu adalah kesalahan dan tetap dilakuin, permintaan maaf tuh kayak jangan deh. Di sekitar kita udah terlalu banyak orang-orang yang gak bermoral. So emang kita mau ternak orang-orang gak bermoral dengan memaafkan kesalahan mereka, memakluminya begitu saja. Enak banget. So what your conclusion for our topic in this session? Burung, kesimpulannya apa nih? Ya, AdSense itu emang menggiurkan ya, buat kita pun juga sebenarnya menggiurkan banget. Cuma janganlah karena
viewer, karena subscriber, kita jadi menafikan sisi kemanusiaan kita. Kita harus melukai perasaan orang lain. Jadi ya, ayolah. Every people deserve to be loved and respected, so just respect other. Itu sih poinnya. Penting buat para konten kreator nih. Nah, untuk masyarakat, mari kita bikin gerakan tenggelamkan YouTuber-YouTuber unedukatif. Karena selama kita masih kasih panggung ke mereka, konten-konten tak manusiawi seperti ini bakalan terus bermunculan. Kita nggak mau kan? Gimana? Gemes ya, marah ya.